Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dengan channel Ngaji Ekonomi Syariah yang kali ini kita akan menyampaikan tema tentang khiyar. Dalam konsep ekonomi syariah ada salah satu kajian yang disebut dengan babul khiyar. Secara etimologi, khiyar itu berarti pilihan. Ya, berarti pilihan. Artinya ada hak bagi calon pembeli untuk melanjutkan atau melangsungkan atau justru mengakhiri atau membatalkan transaksi jual beli. Bahasa yang ada di kitab Fiqhus Sunnah, khiyar itu diistilahkan dengan talabu khairul amroini. Jadi khiyar itu upaya untuk mengambil atau meminta yang terbaik di antara dua hal. Minal imdo bayane, ya. Imdo melanjutkan. Jadi pilihannya itu apakah melanjutkan transaksi jual beli, awil ilgho, atau ya membatalkan atau menghentikan. Bahasa wong Surabaya tidak jadi. Ini sering ya saya istilahkan khiyar ketika saya ditanya oleh salah satu pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dan juga para jamaah ketika waktu masih banyak kegiatan-kegiatan ngaji sebelum masa pandemi. Itu sering saya ditanya, Ustadz, apakah ada dalam Islam konsep yang terkait khusus membahas tentang perlindungan konsumen? Karena apa Ustadz? Karena era sekarang ini adalah era digital. Banyak orang-orang bisnis itu menggunakan media digital. Ya. Pakai media sosial. Bahasa yang mudah ditangkap oleh anak-anak milenial sekarang itu adalah jual beli atau bisnis online. Ya. Sementara kita tidak pernah bertransaksi, ya berhadapan-hadapan, tidak saling tahu, tidak saling kenal. Ya. Sehingga perlu kiranya Ustadz, kalau ada yang namanya konsep Islam di bidang perlindungan konsumen, karena realitanya banyak ya konsumen ini yang sering dirugikan. Ya. Begitu dilihat ya di media itu kelihatannya bagus, ya mulus, ya sehingga dia tertarik beli. Begitu barang yang dibeli tadi tiba dikirim ke rumah, ternyata kadangkala nggak sesuai dengan yang senyatanya. Barang yang diterima tidak baik, tidak mulus, tidak bagus, sehingga muncul kekecewaan. Sehingga perlu kiranya ada perlindungan konsumen. Nah, saya jawab ya, ketika ada pertanyaan begitu, ada. Islam juga punya konsep perlindungan konsumen.
Apa itu konsepnya? Konsep khiyar. Jadi saya kalau mengartikan khiyar itu konsep Islam bagaimana konsumen itu dilindungi. Jadi Islam itu juga sangat perhatian kepada calon-calon pembeli atau konsumen-konsumen. Sangat diperhatikan oleh Islam. Dengan konsep khiyar. Jadi khiyar itu sering saya maknai salah satunya adalah tentang perlindungan konsumen. Ya, tadi itu. Jadi pembeli atau calon pembeli itu diberikan hak dalam konsep ekonomi syariah, diberikan dua pilihan. Mau lanjut atau batal, mau terus atau henti, jadi atau tidak jadi, itu namanya khiyar. Talabul amrayni, talabu khairul amrayni minal imdha'i awil ilgha. Lah, kemudian ya, yang dimaksud dengan khairul amrayni itu di sini ya disebutkan banyak macamnya. Jadi khiyar itu di dalam kitab Fiqh Sunnah ini ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarti, dan ada khiyarul aibi. Khiyarul majlis itu dijelaskan di sini, idza hasalal ijabu wal qabulu minal ba'i'i wal mushtari wa tammal aqdu falikulli wahidin minhuma haqqu ibqa'il aqdi au ilghaihi ma dama fil majlis. Idza hasala nalikane hasil opo al ijabu opo ijab wal qabul lan qabul, ya. Ijab itu pernyataan ya dari pihak pembeli ya, wal qabul ya, pihak penjual, wal qabul dan penerimaan dari pihak pembeli ya. Minal ba'i wal mushtari ya, ijab itu minal ba'i penjual, qabul itu dari mushtari. Jadi ketika sudah terjadi ijab qabul kesepakatan antara penjual dan pembeli, watammal aqdu dan sudah selesai, walikulli wahidin minhuma, dua-duanya itu punya hak, diberikan kewenangan oleh konsep ekonomi syariah, ibqa'ul aqdi, netepaken akad, melanjutkan, menerima akad yang sudah disepakati, au ilghaihi atau batalkan, madama fil majlis, selama keduanya sedang ada di tempat. Ini penting, makanya perlu saya sampaikan pada konsumen-konsumen, calon-calon pembeli, janganlah jenengan merasa enggan atau malu untuk bertanya atau menjelaskan sedetail-detailnya dan serinci-rincinya terhadap penjual. Sebaliknya, bagi penjual jangan kemudian semena-mena ya, seakan-akan mudah memberikan kata marah ya. Kan sering itu ada penjual itu nawar-nawar tok. Lah begitu, nawar-nawar saja. Itu kan kadangkala kan kurang baik itu. Seakan-akan itu apa ya, menakut-nakuti calon pembeli atau konsumen. Jadi dua-duanya harus saling ikhlas dan legowo ya. Kalau ada calon pembeli atau konsumen itu bertanya tentang kualitas barangnya sampai menawar, bertanya harganya. Ya. Itu ya kewenangan yang diberikan oleh agama, oleh syariat, oleh ekonomi syariah. Sementara juga pihak yang lain, penjual juga begitu, menjelaskan dengan jujur, dengan baik. Insya Allah tidak akan ada saling menanggung kerugian kalau kedua-duanya itu jujur, amanah dan terbuka, transparan. Ya. Nah, kondisi seperti itu, kewenangan seperti itu bisa berlanjut selama kedua belah pihak, konsumen dan penjual, atau penjual dan calon pembeli itu masih dalam majelis yang satu, masih ada dalam tempat transaksi itu.
Itu namanya khiyarul majlis. Kemudian yang kedua ada khiyarus syarti. Ya, khiyarus syarti itu ayyashtari ahadul mutabayyi'aini syai'an ala anna lahul khiyar. Ayyashtari yen to tuku, ya. Sapa ahadul mutabayyi'aini salah suwijine wong loro sing ya bertransaksi jual beli ala anna lahu khiyar. Ala anna ustuhune lahu kedue ahadul mutabayyi'an al khiyaru pilihan, khiyar. Apa khiyarnya? Kalau tadi khiyar majlis itu madama fil majlis, selama masih di tempat. Kalau khiyaru syarti muddatan maklumatan wa intolat. Diberikan khiyar pilihan untuk ya waktu-waktu yang disepakati, yang diketahui bersama. Artinya orang jual beli itu punya hak ya meminta waktu ya memastikan barang yang dibeli itu betul-betul baik, betul-betul bagus. Nah, bahkan di sini wa intolat senajan suwe. Nah, ini dijelaskan di kitab ini Madhab Ahmad yang wa intolat itu. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila anna muddatal khiyar salasata ayyam famadunaha. Kalau menurut madhab madhab Abu Hanifah dan Syafi'i yang disebut muddah waktu untuk khiyar itu hanya 3 hari atau tidak sampai 3 hari. Artinya maksimal 3 hari. Wa qala Malik, kalau madhab Malik al-muddatu muqaddaratun biqadril hajah. Yang disebut dengan masa atau muddah waktu itu menyesuaikan ya kebutuhan. Karena memang senyatanya barang yang menjadi objek jual beli itu kadangkala ada barang yang memang tidak mudah rusak atau tidak mudah basi ya. Jadi yang disebut waktu di situ adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau menurut Imam Malik sesuai dengan kebutuhan, kalau Imam Ahmad itu walaupun lama nggak apa-apa, ya. Kalau menurut madhab Hanafi dan Syafi'i itu 3 hari maksimal. Jadi 3 hari atau tidak sampai 3 hari. Dua pilihan khiyar ini akan bertambah jelas kalau kita membaca khiyar yang ketiga, khiyarul aibi. Di sini dijelaskan khiyar aib itu wa mata tammal akdu wa qad kana al mushtari aliman bil aibi fa innal aqda yakunu laziman. Ya. Jadi ketika akad itu sudah selesai dan pihak pembeli sudah tahu kalau barang yang dibeli itu ada yang rusak, maka sah jual beli itu. Wala khiyaro lan ora ono khiyar, tidak ada pilihan lagi. Jadi ternyata di sini orang yang transaksi jual beli barang yang memang ada aibnya, tapi pembelinya kok mau ridho, maka sah jual beli itu. Makanya sekaligus ini jawaban ya bagi yang ada pertanyaan, bolehkah jual beli barang second atau barang yang ada rusaknya? Oh boleh, boleh jelas. Jadi jual beli barang yang ada celahnya, ada kekurangannya, ada aibnya, ada rusaknya itu boleh, selama diketahui oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak itu ridho. Yang perlu disampaikan di sini, ya, khiyar aib itu boleh pihak pembeli mengembalikan barang
yang betul-betul ada cacatnya, ada aibnya, tapi aib dan cacat itu diketahui setelah transaksi selesai. Tapi penjualnya tidak memberitahu. Atau memang kedua belah pihak tidak ada yang tahu. Contoh, umpamanya jenengan membeli pakaian. Ya, biasanya kan ada pakaiannya nggak bisa dicoba. Langsung umpamanya. Ketika nyampe rumah jenengan lihat loh, ada yang sobek. Umpamanya. Maka jenengan boleh mengembalikan baju itu. Dan pihak penjual wajib menerima dan mengganti yang baru. Jadi poinnya ternyata, khiyar aib itu poinnya, selama barang itu betul-betul diketahui ada cacatnya dan kedua belah pihak itu ridho, rela, sepakat, maka sah. Tapi kalau kedua-dua belah pihak tidak tahu kalau barang itu ada cacat dalam transaksi, namanya di pasar atau di tokonya, begitu nyampe rumah oleh pembeli, dibuka ternyata ada yang cacat, maka pihak pembeli boleh mengembalikan mobil untuk minta tukar yang baik dan penjual wajib menerima dan mengganti yang baik. Tidak ada alasan penjual kemudian, loh kan jenengan sudah pulang. Selama cacatnya barang itu dari pihak penjual, maka penjual wajib mengganti cacat barang yang diperjualbelikan tersebut. Itu loh hebatnya Islam. Jadi sangat melindungi konsumen konsep Islam itu. Dengan konsep khiyarul aib. Jadi barang itu selama masih ada cacat, walaupun diketahui setelah meninggalkan tempat transaksi jual beli, artinya diketahuinya setelah di rumah, tidak di toko. Selama cacat itu adalah cacat dari barangnya atau cacat itu dari penjualnya, maka penjual wajib mengganti barang tersebut dengan yang lebih baik yang tidak ada cacatnya. Nah, ini penting, makanya kejujuran penjual itu sangat-sangat diharapkan dalam Islam. Jadi jenengan menjual barang yang sudah bekas atau yang ada cacatnya boleh, asalkan diberitahukan kepada calon pembeli dan calon pembeli ridho mau karena memang mencari yang second. Tapi kalau jenengan tidak memberitahu kalau ada barang cacat, kemudian nyampe rumah pihak pembeli itu menemukan kecacatan barang itu, maka ketika pembeli ini mengembalikan ke jenengan, maka jenengan selaku penjual wajib menggantinya. Selama rusaknya bukan karena pembeli, tapi memang betul-betul bawaan dari jenengan selaku penjual. Itu khiyarul aibnya di situ. Makanya kalau ini ditaati oleh kedua belah pihak, khususnya khususnya bagi penjual-penjual, maka tidak akan ada yang menanggung kerugian dari pihak konsumen atau pembeli. Nyatanya Islam sudah memperbolehkan menjual barang yang rusak, yang ada cacatnya, asalkan diberitahu. Dan selama pembeli mau, ridho, rela. Jadi intinya Islam itu ialah mengharuskan barang yang dijual belikan harus bagus. Tidak boleh penjual itu bilang, loh jenengan sudah bawa pulang. Oh nggak bisa. Tetap dalam Islam penjual wajib menerima pengembalian barang yang memang cacat dari barang tersebut, bukan dari pembelinya yang membuat cacat. Nah ini pentingnya betapa Islam sangat melindungi konsumen. Ya. Apalagi kalau kemudian jenengan selaku penjual sengaja menutup-nutupi, naudzubillah, itu menjadi uang yang nggak barokah dan transaksinya transaksi yang tidak sah dalam pandangan Allah karena ada penipuan, karena menutup-nutupi cacat barang, menutupi aibnya barang. Maka kuncinya sekali lagi saya ulangi, kalau jenengan menjual barang yang ada cacatnya, apa itu barang bekas atau memang barang yang sudah ada aibnya, ada rusaknya, nggak apa-apa.
asalkan jenengan menyampaikan kepada pembeli dan pembeli mau. Yang nggak boleh itu kalau jenengan menjual barang cacat tanpa menjelaskan. Begitu nyampe rumahnya pembeli tahu ada cacat, dikembalikan, maka pihak penjual wajib mengganti yang baik. Jadi intinya, apapun barang yang dibeli oleh konsumen, selama cacatnya itu dari barang tersebut, maka ketika pembeli atau konsumen mengembalikan minta tukar, maka penjual wajib mengganti. Sekali lagi, selama cacatnya itu dari barang bawaan, barang objek jual beli tersebut. Bukan dari kerusakan yang baru yang dilakukan oleh pembeli. Persoalan ketahuannya itu tidak di toko. Kenapa tadi tidak di toko, Pak Jenengan? Kan ada keterbatasan. Ada mungkin keterbatasan. Ada karena memang barang itu langsung dikirim ke rumah. Kan banyak itu pengusaha-pengusaha baju kemudian dikirim dari pabrik langsung. Setelah dicek di rumah kok ada cacatnya, maka ketika pembeli atau konsumen mengembalikan, penjual atau pabrik wajib menerima dan mengganti yang baru. Itulah hebatnya Islam dalam melindungi konsumen. Sehingga sering saya istilahkan khiyar adalah konsep perlindungan konsumen dalam Islam. Jadi kalau ada yang tanya, apakah Islam punya konsep perlindungan konsumen? Ada, yaitu konsep khiyar. Saya kira sangat jelas sekali ini ya. Jadi poin yang terpenting dan yang utama, jangan sekali-kali menutup-nutupi cacat barang yang dijadikan objek transaksi jual beli. Jadilah penjual yang jujur, yang amanah ya, dan juga sebaliknya jadilah konsumen pembeli yang jujur dan amanah. Kuncinya ya, selama barang itu cacatnya dari bawaan barang tersebut, maka ketika pembeli mengembalikan, penjual wajib mengganti. Tidak boleh ada alasan kenapa tadi tidak dicek, kenapa kok nyampe di rumah baru ketahuan. Asalkan memang cacatnya itu cacat dari barang asli bawaannya, maka penjual wajib mengganti ya barang yang dibeli oleh konsumen tersebut. Saya kira sangat jelas ini ya. Jadi mulai sekarang ya kita bertambah banyak wawasan ya, karena memang jual beli atau bisnis atau perdagangan itu sangat diharapkan kejujuran dari kedua belah pihak, khususnya amanah kejujuran dari pihak penjual ya. Ini penting ini. Karena kalau jenengan hasil jual belinya dari menipu, dari berbohong, maka pendapatan jenengan dari hasil berbohong dan menipu itu sama adalah pendapatan yang tidak halal dalam pandangan ekonomi syariah. Dan itu kalau jenengan berikan kepada keluarga, maka itu termasuk juga nafkah dari hasil yang tidak halal. Dan itu na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira cukup jelas ya yang saya sampaikan terkait dengan konsep perlindungan konsumen atau bahasa fikihnya namanya konsep khiyar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ikuti terus ngaji ekonomi syariah ya lewat channel ngaji ekonomi syariah di episode lanjutan, dan jangan lupa ya mohon jariah ya jempolnya atau like-nya ya. Mohon jariah share, dibantu share ke grup-grup, ke teman-teman, ke jamaah-jamaah, kolega-kolega, grup-grup WA ya, dan jangan lupa subscribe ya, karena ini semua adalah bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan channel ini memberikan pencerahan dan kemanfaatan kita bersama-sama. Matur suwun, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.